Baik, hari ini saya akan mereview, kalian akan, ini slide saya cukup banyak, tapi sebagian akan saya secara singkat menunjukkan, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa selesai. Jadi saya akan mengulang poin-poin penting, destinasi penting dari perkuliahan terkait salah satu komponen penting dari teknik komunikasi wireless. Jadi, teknologi wireless adalah teknologi utama mungkin ya saat ini. Saat ini itu ada dua teknologi utama kalau menurut saya. Teknologi energi, ya, teknologi energi itu terkait macam-macam dengan energi terbarukan, masuk juga electric vehicle dengan baterai segala macamnya material. Yang kedua, teknologi yang berbasiskan pada ICT, baik itu kaitannya dengan softwarenya, dengan algoritma, machine learning, data analytics, IoT, ya. Jadi masuk ke dalam situ wireless. Dan kita dalam keseharian ya, dalam keseharian itu terlepas dari sudah makan ya, sudah sehat. Next-nya itu pasti kita ingin comfort ya, comfort. Salah satunya dengan wireless. Jadi saya membagi perkuliahan saya seperti yang Anda lihat di slide ini. Jadi dari mulai awal kaitan dengan esensinya, ya, kaitan dengan kenapanya, sampai dengan nanti berbagai macam jenis antena. Saya coba review dan terakhir dengan pengukuran. Sekali lagi kebutuhan, ya, kebutuhan. Memang ini mungkin bisa jadi kebutuhan tersier, ya, atau bisa jadi kebutuhan sekunder. Atau bagi beberapa orang barangkali ya tidak bisa hidup tanpa seluler gitu ya, tanpa internet ada juga. Oke lah, kita sebagai insinyur nanti akan melihat segala macam peluang sehingga kita bisa mengusulkan 1-2 teknologi ke masyarakat ya, tujuannya untuk menjadikan kehidupan di masyarakat itu menjadi lebih baik. Jadi fleksibilitas ya, ketika kita menggunakan sistem seluler itu fleksibilitas. Ada orang yang tidak mau atau tidak bisa terkoneksi dengan kabel, dia ingin free moving, ya katakanlah kalau sedang duduk di ya zaman sekarang kan nggak bisa ya, tetap telepon kabel itu hampir nggak ada mungkin ya. Yang jelas Telkom tidak akan nyambungin lagi saluran telepon baru. Kalian juga lihat ya, mungkin kalian sempat waktu kecil, sempat umur 10 tahun kali, umur 20 tahun udah enggak. Itu dulu banyak telepon-telepon di pinggir jalan ya, masih lihat ya, masih ngebayangin ya. Anak zaman sekarang ya, anak SD itu bingung itu benda apa gitu. Jadi di beberapa lokasi di sekitar rumah saya itu ada bangkainya, tinggal bangkainya gitu, ada papan ada tiang diri gini, masih ada selubungnya begitu, payungnya, tapi ya alatnya udah nggak ada dan sepertinya juga nggak ada keinginan untuk diperbaiki. Jadi dibiarkan jadi monumen untuk ingat-ingat. Kalau ada anak kecil lewat nanya itu benda apa, ya, kita cerita lah zaman dahulu. Mungkin dia akan bingung, emang nggak punya handphone ya? Ya memang zaman itu belum ada handphone. Tapi zaman sekarang handphone, kita semua pegang handphone. Ya. Mungkin anak-anak mahasiswa elektro semua juga pegang handphone. Fleksibilitas, ya kita janjian sama orang, kita ya mungkin juga kerja atau iseng-iseng atau mungkin ingin mengembangkan diri kita itu pasti menggunakan komunikasi tanpa kabel, baik itu seluler yang sering kali kita ini kan, wifi ya kalau ketika ingin ngemat pulsa, ngemat kuota. Ada juga aplikasi lain yang
tidak memungkinkan menggunakan kabel. Ya seperti radar nggak mungkin pakai kabel. Dan radar itu mungkin kita nggak perlu ya. Tapi bandara itu perlu. Jadi kalau bandara perlu, kita merasa nggak perlu, ya kita nggak bisa terbang. Karena begitu radar bandara mati, maka tidak boleh ada penerbangan yang take off ataupun landing. Itu biasanya dialihkan ke bandara sekitarnya. Jadi, penting radar itu. Radar buat traffic control katakanlah. Satelit, ya satelit itu mungkin sekarang kita nggak menganggap penting, tapi masih banyak aplikasi based on satellite. Terutama kaitannya dengan ketika infrastruktur hancur, ya mungkin karena tsunami, mungkin nggak tahu yang infrastruktur Semeru saya rasa nggak terlalu parah kali ya. Tapi waktu itu tsunami di Aceh, infrastruktur seluler nggak ada yang berfungsi, satelit komunikasi. Satelit ini juga membantu kita dalam satu dua hal, seperti halnya zaman dulu itu TV, ya. Kemudian bantu juga untuk mengamati cuaca, satelit. Atau juga ada aplikasi yang namanya non-destructive evaluation. Ini juga menarik sekali. Jadi kita menggunakan gelombang untuk mendetek sesuatu yang tidak kelihatan. Ada yang di bawah tanah, ya katakanlah buat ranjau, atau buat mendetek sumber kekayaan bumi, atau mendetek void, mendetek crack yang ada di jalanan, mendetek crack yang ada di tembok, dan lain sebagainya. Itu namanya non-destructive, tanpa merusak. Nah, zaman sekarang digunakan juga teknik gelombang elektromagnetik atau gelombang wireless untuk aplikasi kesehatan, ya, mendetek kondisi jantung, mendetek kondisi kesehatan kita dengan menggunakan teknik wireless. Atau juga faktor ekonomi dan teknis lainnya. Nah, ini yang dipakai, kenapa tidak lagi dipakai telepon kabel ke rumah, karena memang mahal. Jadi ya udah pakai seluler aja semuanya. Ya, jadi ada kondisi seperti ini ya. Jadi nirkabel itu menjadi pilihan utama akhirnya karena hal-hal yang saya sebutkan di slide ini. Oke, ya ini gambar sistem nirkabel ya, saya pernah tampilkan di pertemuan pertama, saya review ya untuk mengingatkan aja ke kalian. Ada katakanlah alat satu yang kita namakan pemancar yang berada pada di suatu tempat, dan ada alat nomor 2 yang kita namakan penerima ada di tempat lain, yang terpisah keduanya oleh jarak R. Ini dipermudah aja, nggak ada apapun di antara keduanya. Jarak R ini bisa setengah meter, ya, jarak dekat itu nanti ada istilahnya body area network, personal area network, ya, komunikasi Bluetooth, komunikasi katakanlah Anda pakai handsfree, itu jarak dekat. Ada juga R ini ribuan kilometer satelit tadi. Ya, jadi keren banget ini aplikasi, range-nya itu luar biasa. Makanya nanti banyak orang yang pusing di sini. Ya, GPS itu jarak jauh. Jadi prinsipnya sederhana saja, sebuah sistem komunikasi itu bertugas memindahkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Itu aja. Jadi keren banget memang. Apa tuh telekomunikasi? Tapi prinsipnya sederhana saja, memindahkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain secara eksak atau secara approximately, secara kira-kira. Ini yang dikatakan oleh Claude Shannon, pionir dari telekomunikasi. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh para insinyur. Oh, boleh ya, salah-salah dikit ya boleh, katakanlah ada sedikit error, ya, ada bit error rate nanti yang bisa kita tolerir. Ya. Oke, nah di alat yang namanya pemancar ini ada elektronik, ya mungkin di sini ada kamera atau ada mikrofon atau mungkin ada flash disk, ada hard disk yang berisi informasi yang nanti dia akan kirim ke sana. Di sini mungkin ada speaker, ada layar atau ada hard disk untuk nyimpan apa yang datang, menampilkan atau menyuarakan apa yang datang. Jadi prinsipnya begitu. Sederhana saja, tetapi masalahnya jadi seru ketika banyak gangguan di sini, ya, banyak gangguan. Nah,
Kita tidak membahas hal-hal yang detail seperti coding, modulasi, dan sebagainya. Kita hanya ingin membayangkan bahwa gelombang ini yang tadinya ada di elektronika ini, yang ada di kawat, ada di waveguide, ada di kabel, itu bisa kita lepaskan dengan baik, kita lepaskan dengan efektif ke udara, dan nanti akan bisa ditangkap lagi. Clue-nya tuh cuma begitu aja, dikirim sebaik mungkin, ya. Artinya nanti gelombang ini akan diestafetkan dari waveguide atau dari saluran transmisi secara efektif ke antena pemancar, ke benda ini katakanlah, yang belakangan kita namakan antena pemancar. Diestafetkan artinya dikirim, jangan ditolak gitu. Dikirim, diterima, jangan ditolak. Itu satu poin. Yang kedua, ketika dia terima antena pemancar ini atau benda yang kemudian kita namakan antena pemancar, ini diharapkan bisa melepas gelombang ini dengan baik ke udara dengan suatu pola pancar tertentu. Artinya kalau penerimanya ada di sana, ya kirim ke sana. Jangan kirim ke tempat lain, jangan kirim ke sana, jangan kirim ke sana. Kirim ke pasangan komunikasi. Nah, jadi poin itu yang kita bahas secara mendetil di setiap perkuliahan ataupun perancangan antena. Oke. Nah, ini kalau mau detailnya di bawah elektronikanya kayak gini loh. Ya, kita nggak bahas itu, ada di mata kuliah lain. Kita hanya ada di ujung saja di sini. Sederhana, tapi juga kalau kita seriuskan ternyata itu bukan sesuatu yang udah pasti begini loh, enggak. Tapi ada ceritanya, ada pemikirannya. Nah, itu adalah skenario sistem nirkabel yang sedikit banyak saya bercerita tentang esensi fungsi dari antena. Sekarang kita lihat beberapa aplikasi antena, atau kita ulang, kita ingat-ingat yang pernah kita bahas. Di sistem seluler itu ada antena BTS. Jadi sistem seluler ini sistem HP, handphone kita. Handphone kita itu kecil, ada di tangan, antenanya kecil. Ini antenanya yang sebelah kanan. Jadi di handphone kita itu antenanya mungkin ukurannya ya tergantung tipenya ya, ada yang sedikit besar, ada yang multiband, nanti akan kita singgung. Kemudian handphone kita itu berkomunikasi dengan BTS, kita bilangnya. Di setiap sel tempat sistem seluler itu ada. Jakarta misalnya, ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat misalnya, oh ada di sekitar Mercu Buana, ada di sekitar ini itu. Jadi setiap wilayah itu dikuasai oleh yang namanya BTS. BTS inilah yang bertanggung jawab, ini towernya kayak gini, rata-rata kayak gini ya. BTS inilah yang paling bertanggung jawab terhadap komunikasi di lingkungannya. Ukuran sel itu macam-macam, ada yang sampai beberapa puluh kilometer, itu mungkin daerah sepi, sampai dengan ukurannya barangkali hanya sekitar 15 meter. Itu tempat yang ramai, ya. Itu mungkin namanya picosel, kecil sekali. Nah, di sana ada BTS. Ini contoh antena BTS yang dipasang di tower dengan beraneka ragam jenis bentuk besar kecilnya. Ya. Sangat mungkin ini juga katakanlah buat 2G, buat 3G, buat 4G, buat 5G, buat 6G nanti. Ya, jadi karena semuanya masih jalan, di Indonesia itu 2G sampai 5G masih jalan. Dan di beberapa tempat juga masih jalan. Nanti 2030 muncul 6G. Kalau seandainya belum ada yang mati, itu 2, 3, 4, 5 belum mati, ada 5 nanti di tempat di BTS. Ya, bisa tempat yang sama, bisa tempat berbeda. Ya, jadi ini antena BTS. Kalau kita buka dalamnya kayak begini, ya mungkin masih kelihatan di monitor Anda. Antenanya ini tipe antena dipole. Ya, ada 1, 2, 3, 4 vertikal, horizontal ada 2. Jadi total ada 8. Nah, ada 8 dipole. Vertikal 4, horizontal 2, jadi 8. Yang masing-masing di sini ada kabel-kabelnya, kita bilangnya jaringan distribusi yang nanti dia connect di sini. Ya. Dari sini kemari, saya nggak tahu nih, saya rasa kemari, kemudian di sini dia pisah ke atas, ke sini, yang bawa kemari ke atas. Itu namanya jaringan distribusinya. Di atas ada konektornya, dialah yang akan connect ke jaringan luar. Oke. Kemudian, nah ini aplikasi tadi ya, non-destruktif, atau ada nama lain, imaging. Contohnya
aplikasi ground penetrating radar, ya, jadi radar, ya, ini portable katakanlah ya, tapi karena tujuannya untuk mensense, menembus tanah. Jadi bendanya ada di sini, antenanya, pemancar penerimanya. Sini mungkin ada monitor yang dia bisa lihat. Ini ada roda, ini dorong, mungkin ada roda juga di sini. Jadi biar gampang. Jadi dia jalan sana kemari, gelombang radar, gelombang refleksi. Jadi kalau ada benda yang tidak sesuai, yang keanehan, anomali di situ, ada gelombang refleksi yang dia akan lihat, ada sesuatu nih putih, ada sesuatu nih ukurannya sekian, bahkan dia tahu. Jadi dia bisa mendetek, bisa juga mendetek katakanlah korban reruntuhan. Kalau saat ini kalau kalian lihat di Semeru itu kan sebagian pakai anjing ya. Kalau pakai teknologi yang lebih itu dia bisa men-scan wilayah yang lebih luas dalam hitungan cepat, ya, dan itu kan orang-orang tertimbun itu harus segera ditolong gitu. Sedikit aja telat ya dia mungkin akan kehausan. Jadi kita bisa mendetek tanpa membongkar, ya. Ini bisa ranjau, bisa mungkin sumber mineral, bisa void, ya. Void itu kan nanti katakanlah kalau voidnya memang tidak disengaja bisa rubuh, ini bisa rubuh, bisa crack juga, ya. Kalau jalanannya nggak rapi dibuat, ada crack di dalam. Atau di sini namanya true wall imaging. Jadi kita bisa mendetek apa yang ada di balik tembok sana. Ini penting buat salah satunya buat security, buat nangkep teroris, buat nangkep siapa gitu. Mendetek, ya, jangankan yang ada di dalam tembok. Dalam tembok itu biasanya buat mendetek crack. Jadi nggak bisa mendetek. Atau di sini ada juga mendetek breast cancer, ya. Ini mendetek ya, bukan mengobati. Kalau mengobati itu nanti tugasnya dokter. Kalau mendetek aja itu bisa insinyur. Wah, ada anomali nih di salah satu bagian tubuhnya. Kalau nggak ada anomali, gelombangnya seperti ini. Jika gelombangnya beda, itu pasti ada anomali. Nah, itu anomali seperti itu tentu akan report ke dokternya. Nanti dokternya akan memutuskan benda apa itu. Ya, ini mirip-mirip dengan aplikasi-aplikasi yang kita lihat di USG ya. Kalau USG itu pakai gelombang suara, dia juga pakai kayak speaker gitu. Kalau USG itu antenanya, kalau di ultrasound nanti ditangkap oleh mikrofon. Kalau di sini pakai gelombang elektromagnetik, ya. Jadi ada semacam katakanlah di sini dikirim pulsnya ke badan kita, nanti refleksinya itu tergantung apakah ada tumor atau malignant kita bilangnya, atau healthy reflection. Dan nanti tentu di sini harus dilatih dia, data analytics harus dilatih dengan machine learning sehingga dia bisa nebak. Ya, coba aja kalian yang sudah pernah melihat USG kan, ya, bapak-bapak atau ibu-ibunya yang sudah pernah, atau kakaknya yang pernah hamil, itu kan dikasih lihat sama dokternya, ini kakinya nih, ini kepalanya, dan memang berbentuk kepala gitu. Jadi bukan kita dibohongin sama dokter, kelihatan gitu tangannya bergerak. Itu kok bisa gitu ya? Ya kok bisa ya? Padahal itu cuma suara refleksinya. Ya itu karena di training. Jadi prinsip yang sekarang kita kenal dengan data analytics, machine learning itu penting. Oh, kalau kita dapat info begini, dalamnya begini. Ya. Nah ini memang wireless. Yang berikutnya, nah ini juga aplikasi keren banget ya, aplikasi mobil tanpa pengemudi. Ya, saat ini mungkin nggak mungkin Pak, ada pengemudinya aja nabrak, apalagi nggak ada pengemudinya. Ya kata siapa? Jadi tergantung kita perbaiki, kita rapikan. Ya. Bisa jadi sistem itu karena dia itu mesin, karena dia itu cepat bergeraknya, lebih baik dari manusia. Makanya mesti di training, mesti dilatih gitu. Oh, sebelah sini, oh benda ini nih motor, benda ini truk, benda ini tiang listrik, benda ini orang nyebrang, benda ini. Ya, mungkin kalau di Indonesia tambahannya banyak gitu, ada bajai, ada beca, ada apa ya, ada motor yang sembarangan. Ya, tetapi ini tetap jadi impian kita dan it works, sudah berfungsi di banyak negara.
Dengan apa? Ya pasti salah satunya pendukungnya itu radar. Ya. Ada radar, ada ultrasound, ada lidar. Lidar ini laser. Ada banyak sekali. Dan karena ini banyak, ya, ini lebih hebat dari manusia. Manusia itu ada blind spot. Ya, kalau kalian ngendarin mobil, itu suka tiba-tiba ada mobil tiba-tiba muncul gitu. Itu blind spot. Kita kaget. Manusia kaget. Tapi kalau ini ini dia tahu. Apalagi para pengendara truk besar ya. Pak Hendra pernah mengendarai truk besar nggak? Itu blind spotnya lebih banyak. Tapi kalau ada alat bantunya, sensornya, itu dia langsung report. Jangan bergerak dulu, ada yang lewat sini. Ya, mungkin kalau di Indonesia rame gitu sensornya ya, karena banyak yang deket-deket sama truk. Ya, tapi ini teknologi. Ya, sekali lagi pasti menggunakan wireless. Tidak mungkin pakai cara lain. Apalagi di sini kan, di sini ada anak kecil, ada apalah. Oke. Nah, ini gambaran besar dari aplikasi gelombang mikro itu sendiri. Kalau tadi itu lebih ke arah komunikasi, kalau ini lebih luas. Ada di industri, ada biomedical. Ya, di sini tadi ada beberapa saya singgung. Ini di radar, militer, dan sipil, air traffic control, car, ship, remote sensing. Di sini ada industrial, ini juga menarik ya. Buat aplikasi pengeringan, aplikasi sensing, monitor kontrol proses, biomedical, saya singgung. Oke, nah itu esensi dari antena, dari wireless. Nah sekarang saya akan mengulang kaitannya dengan besaran penting antena. Ya tadi 1-2 sudah saya singgung. Nah sekarang lebih detail, tapi pengulangan sekali lagi tidak sepanjang ketika membahas itu. Ada 2 kata tadi yang saya ucapkan ketika membahas antena. Yang pertama, antena itu harus menerima gelombang dari elektronik dengan baik. Berarti refleksinya kalau bisa kecil. Nah ini saya bahas dalam kurva faktor refleksi. Yang kedua, setelah gelombangnya itu diterima oleh antena, dia harus memancarkan dengan baik. Itu masuk ke dalam kotak besar yang namanya diagram radiasi. Ya setelah saya terima, saya harus pancarkan dengan baik. Di sini ada beberapa besaran penting, ya, misalnya impedansi masukan, ya, di sini digambarkan lagi, dikirimkan oleh elektronik ke antena, ya. Nah ini refleksinya kalau bisa kecil. Kecil itu berapa? Kecil itu lebih kecil dari minus 10 dB, ya. Jadi nanti di sini kalau saya tarik garis ketemu nih dengan titik-titik sini nih, ketemu. Ya, berarti wilayah ini nih 1,65 sampai 2,1. Atau wilayah ini dari 2,32 sampai 2,8. Ya, itu kita bilang wilayah kerjanya. Kenapa? Karena antena itu hanya sedikit menolak. Ya. Karena kalau dia menolak banyak, nanti yang mau dikirimkan apa? Nah ini ada beberapa besaran. Sebetulnya semuanya sama. Ya, mau itu impedansi masukan, faktor refleksi, ataupun return loss, VSWR, ini semua sama. Makanya seringkali kita satu aja yang kita omongin, misalnya faktor refleksinya, oke, atau VSWR-nya, oke. Ini ekuivalen. Jadi kita jangan semuanya kita bilang, oh antenanya bagus tuh, faktor refleksinya minus 10 dB. Kalau faktor refleksinya minus 10 dB bagus, pasti return loss-nya bagus 10 dB. Pasti VSWR-nya bagus 2 gitu. Jadi itu ekuivalen. Nggak perlu kita sebutkan semuanya. Ya, jadi satu aja. Nah, dari situ kita definisikan bandwidth. Nah, bandwidth ini lebar pita. Jadi kayak misalnya di sini, oh lebar pitanya dari sini sampai sini nih Pak. Dan dari sini sampai sini. Berarti dia dual band. Jangan ditabrak dari sini sampai sini. Karena di sini dia tidak terpenuhi. Dia jelek di sini. Ya. Jadi dual band. Dari sini sampai sini, ini bandwidth pertama, ini bandwidth kedua. Apakah sesuai sama spek? Kalau sesuai, pakai antena itu. Kalau tidak, ya kita harus perbaiki, kita harus optim. Nah, sedangkan diagram radiasi, besaran yang kedua, jadi bagaimana antena ini melepaskan gelombangnya ke udara. Saya ambil gambaran analogi dengan sistem penyiraman tanaman. Ya. Jadi kita kenal itu karena kelihatan itu. Bayangkan ini seperti gelombang elektromagnetik.
Ya, ada penyiraman tanaman yang sifatnya omnidirectional, ke semua arah. Kenapa dia pakai ini? Ya karena tanaman yang mau disiram merata, Pak. Kenapa dia pakai ini? Karena hanya di sektor itu saja. Kenapa pakai yang tipis ini? Karena memang lebih tipis lagi pemakaiannya. Jadi antena ini dikonsepkan sesuai kebutuhan lapangan. Kalau buat sistem broadcast, TV, radio, WiFi, seluler, secara umum lah ya. Gimana penerimanya? Oh, disitulah pokoknya sekitar situ. Nah, itu pakailah yang antena omnidirectional. Yang mampu mengirimkan energinya merata semua. Karena kita nggak tahu penerimanya di mana. Kita hanya tahu, ya disitulah sekeliling itu. Karena kita nggak mau tahu gitu. Padahal kita tahu. Padahal BTS itu tahu, oh usernya itu ada di sana. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh smart antena nantinya. Yang dimanfaatkan oleh berbagai macam teknologi baru. Nah, seandainya kita tahu persis, usernya ada di situ, Pak. Udah gitu nggak bergerak lagi usernya. Itu dipakai aplikasi, dipakai antena direktif. Misalnya aplikasi bridging dari suatu tempat ke tempat lain. ISP, ya, ada antena ke ISP gitu, ada di tower ini, di tower itu. Ya misalnya dari antena BTS itu ada tuh yang kayak gendang-gendangan. Nah, dia akan connect ke sana gitu. Atau aplikasi VSAT. Aplikasi VSAT. Aplikasi VSAT itu yang suka di ATM itu ya. ATM yang nggak nempel di banknya, nempelnya di Indomart, itu biasanya pakai antena satelit VSAT. Itu dia komunikasi ke satelit. Kok satelitnya memang nggak bergerak, Pak? Nggak. Satelitnya itu rata-rata geostasioner, kita bilangnya. Dia bergerak, tapi bareng sama bumi gitu. Ya, bumi ke sana, dia ke sana, bumi kemari, kemari gitu ya. Itu namanya antena geostasioner orbit. Ya. Geo. Terhadap bumi dia tidak bergerak, tetapi terhadap semesta dia bergerak. Maka dipasanglah antena-antena yang sifatnya direktif, antena parabola, yang memiliki pancaran kayak begini. Kalau nggak kayak begini, kayak begini. Bedanya ini sama ini lebih ke arah, ini lebih fokus. Ini lebih fokus. Ini agak nyebar. Ini nyebar sekali. Lebih bagus mana antena ini. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Sama-sama bagus. Tergantung di mana kita mau pasang. Kalau kalian pasang ini di broadcast TV, ya berarti insinyurnya yang jelek, salah pasang. Kalau kalian ingin pasang ini di VSAT radar, nggak akan sampai gelombangnya ke langit. Yang salah insinyurnya, salah pasang. Ya. Sekarang apa beda ini selain itu di gain. Ya, nanti akan kita lihat gain. Ini gainnya paling besar, ini gainnya paling kecil. Oke. Ya, ini contohnya antena dipole. Ini yang paling antena yang paling sederhana ya. Karena Anda hanya modal sebuah kawat aja. 2 buah kawat atau 1 kawat bawahnya grounding. Antena dipole itu pertama strukturnya sederhana, kelihatan sederhana, ya mungkin kita bikin dalam hitungan detik selesai antenanya. Yang kedua, pola pancarnya juga sederhana. Pola pancarnya itu mungkin kalau saya gambarkan 3 dimensi ini kayak begini ya. Kayak begini mungkin nggak begitu kelihatannya. Tapi kalau saya potong horizontal ya, saya potong dengan kayak begini itu horizontal, maka akan terpotong bidang XY, maka dia akan seperti lingkaran begini. Saya bilangnya horizontal. Kalau kalian potong dengan pisau secara horizontal mendatar, maka dia akan seperti lingkaran. Kalau kalian potong vertikal dari atas ke bawah, gini, maka dia akan seperti ini. Ini seperti donat, tapi tengahnya itu nggak bolong. Tengahnya itu tipis sekali sini, ini nggak bolong ini. Mungkin apel aneh kali ya, apel aneh gini ya. Oke, nah apa maknanya ini buat pemancaran? Maknanya sebagai berikut. Kalau kita muter horizontal itu seperti ini. Ini antena dipole, kita muter horizontal, muterin dia gitu.
kayak lagi lari di stadion. Maka jika kita tidak mengubah, jika kita berlari di atas lingkaran, artinya tidak mengubah jarak sini, maka kita akan menerima sama. Kita akan terima sama. Mau kita di sini, 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 sama. Ya, jadi bentuknya tuh lingkaran seperti ini. Ya, sama besar. Berputar begini, sama besar. Tetapi ketika kita mengubah ketinggian, ya walaupun ini radiusnya sama, kita buat lingkaran ke atas, muter begini lingkarannya. Ya, walaupun jarak dari sini kemari sama dengan dari sini kemari, itu kalau kita ke atas atau ke bawah, itu mengecil. Kalau ke atas itu kita mengecil, kalau ke bawah itu kita mengecil. Jadi maksimum itu memang di sini maksimum. Jadi kalau ada dipole di sini, kita jangan agak ke bawah, agak ke atas. Ya. Itu yang terjadi ketika kita melihat access point. Ya. Access point itu nempel kan, ya nggak begini access point itu antenanya, rada dimiringin begini. Ya, berarti yang maksimum ini yang arah sini. Ya, arah tepat seolah-olah piringannya itu miring. Ya. Karena kalau access point itu tegak begini, ya kita semua dapat sinyalnya jelek di bawah. Karena rata-rata akses point itu dipasang agak tinggi dari kita, ya mungkin 1,5 meter di atas kita, 2 meter di atas kita. Biasanya dia miringkan. Seperti halnya juga antena BTS itu rata-rata di tilting ke bawah, karena usernya ada di bawah. Itu dipole juga dia. Oke, jadi dipole itu sifatnya seperti itu. Sedangkan antena lain ya maka dia bentuknya lebih complicated, tapi bisa kita identifikasi bahwa antena-antena lain, antena-antena direktif itu memiliki pancaran utama, di mana terdapat maksimum. Ini pancaran utamanya itu ada maksimum di sini. Arahkan ke sana. Kalau kita sudah kadung membeli antena direktif, harus tahu pancaran utamanya ke mana, arahkan ke sana. Kalau tidak, kita rugi 2 kali. Yang kedua, kita memiliki di sini beberapa maksimum lokal, kita bilang. Ini maksimum juga, tapi maksimum lokal di sekitar dia saja. Ini maksimum juga di sekitar dia saja. Nah, ini yang disebut dengan side lobe, ya, pancaran samping. Jadi antena direktif itu secara umum, dan kita sudah bahas juga di array, itu ada pancaran utamanya. Sinilah kita akan batasi pembicaraan pentingnya. Makanya di sini juga kita definisikan wilayah efektif dari antena. Jadi antena itu punya arah prioritas. Ya, kalau dipole itu tidak punya, ya karena dia omni. Tapi antena umum itu punya arah prioritas. Kayak senter lampu senter itu kan ada prioritas. Oh ke sana kita sorot, ya. Atau pointer laser ya kayak yang ini nih. Nah, itu saya arahkan ke sini. Tetapi kalau Anda lihat pointer laser saya itu juga bukan sebuah titik saja, tapi agak melebar, ya kan? Nah inilah arah yang kita bilang arah atau wilayah sorotan utama yang ditandai dengan lebar beam width. Jadi bedakan antara bandwidth dengan beam width. Kalau bandwidth tadi lebar pita, ya, berapa megahertz? Penting nggak? Itu penting. Karena bandwidth itu kaitannya dengan kecepatan download. Kalau bandwidth-nya tinggi, katakanlah 10 mega, 20 mega, download-nya cepat. Kalau beam width penting nggak? Beam width penting juga, karena itu arah sorotannya. Ini arah utama, kita boleh geser ke kiri, ke kanan berapa derajat. Ya, kalau beam width-nya tipis, maka kita jangan terlalu geser. Kalau terlalu geser, kemari kita nanti. Tiba-tiba kena zero. Atau kena kecil ini. Itu kalau beam width-nya kecil. Kalau beam width-nya lebar, berarti kita boleh agak ke kiri, agak ke kanan. Ya, makanya kita harus tahu. Tapi kalau antenanya sangat direktif, ini sangat mungkin dia tipis. Oke. Nah, saya juga tunjukkan di sini perbandingan antena satu sama antena lain, terutama kaitannya dengan gain. Ya. Ini antenanya kalau merata secara 3 dimensi, makanya kita bilang antena isotrop. Antenanya mengirim energi ke semua arah sana. Sedangkan antena direktif itu
tidak sama rata. Nah, ini sama rata nih, berarti antena isotrop atau mungkin antena omnidireksional. Nah, kalau ini antenanya antena direktif. Ya. Jadi tidak ada yang sebetulnya tidak ada sesuatu yang ajaib dalam antena. Antena itu hanya alat pendistribusi. Oke, saya nggak mau pusing Pak, saya distribusikan aja merata. Nah, itu artinya kita anggap semua arah sama. Merata aja deh Pak. Oke, kita anggap semua sama. Atau kita nggak tahu receivernya di mana. Udah merata aja deh, mudah-mudahan salah satu porsi itu diterima ke dia, oleh dia. Tetapi jika kita tahu arah pancara, arah komunikasi, arah receivernya kita tahu, jangan kita gunakan antena isotrop. Jangan kita gunakan antena omni. Kita tahu nih arahnya receiver saya tuh ke arah 0. Perbesar ke situ. Arah lain gimana? Arah lain nggak apa-apa kecil. Ya. Jadi sebetulnya beda antena yang gennya tinggi sama yang gennya rendah gitu aja. Antena yang gennya tinggi adalah antena yang tidak adil. Dia hanya memfokuskan pada suatu arah saja. Arah lain nggak penting. Ya. Tetapi justru ini antena yang adil. Karena ke arah situlah receivernya. Jadi ngapain kita sama kalian nyiram tanaman ya. Nyiram tanaman misalnya. Tanaman kita hanya di pojok sana gitu. Tapi kalian nyiram semua rumah basah gitu. Kan ketawain sama orang, ngapain disiram juga. Ya nih saya adil nyiram semuanya. Ya itu nggak ada tanamannya kok disiram. Justru nggak adil ya. Antena ini justru yang lebih realistis. Oke, ya ini ada perhitungannya. Saya rasa nggak perlu saya detailkan juga. Intinya antena yang direktif itu bisa membridging jarak jauh. Ini bisa segini, ini bisa segini. Tentunya dengan gain yang beda. Ini gainnya 7,5, ini gainnya 35. Ya. Gain yang kecil hanya bisa sekian. Gain yang ini bisa sampai berapa kalinya? 3 kali, 30 kalinya ini, 20 kalinya, 25 kalinya mungkin. Hanya dengan menaikkan dia, ya. Tapi menaikkan dari 7 ke 35 itu pasti nggak terlalu mudah. Ya, pasti harus dipikirkan secara matang ya. Eksesnya kan begini. Tadinya 7 km saya bisa kirim sampai 168. Oke. Kemudian besaran lainnya masih terkait diagram radiasi ada polarisasi. Ya, saya pernah cerita ada polarisasi linier, ada polarisasi berputar. Ya. Dipakai di mana? Polarisasi linier seperti ini dipakai buat hampir semua aplikasi. Seperti seluler, seperti Wi-Fi, seperti Bluetooth. Tapi yang aplikasi seperti ini dipakai di aplikasi menarik lain seperti satelit, seperti RFID. Kenapa sih di RFID pakai elliptis? Karena RFID itu mengidentifikasi sesuatu yang tidak jelas posisinya gimana. Maka perlu dibuat 2 polarisasi. Itu polarisasi vertikal dan horizontal. Ini kalau kita lihat berputar begini. Oke, itu beberapa besaran penting. Sekarang saya singkat aja masuk ke elektromagnetik ya. Ini enggak lama-lama saya tunjukin ya, saya juga pusing melihatnya. Jadi ada medan listrik, ada medan magnet, ada sumber. Dan ada targetnya. Targetnya ini adalah daya. Jadi kita itu pasti akan ngirim daya. Dayanya harus sampai. Berapa minimalnya itu harus sampai supaya receiver itu menerima. Nah ini yang dipikirkan oleh banyak para insinyur. Dari situ dibuatlah perhitungan, ya, sehingga ada sebuah besaran yang terus dihitung, ya, bisa lanjutkan aja ya, hitung sehingga kita nanti akan mendapatkan apa yang disebut dengan ini kita bilangnya keterlambatan waktu. Waktu keterlambatan atau adanya keterlambatan. Nah, ini yang disebut dengan gelombang. Jadi gelombang elektromagnetik itu perlu waktu untuk sampai ke tujuan.
Kenapa? Karena dia hanya bergerak dengan kecepatan cahaya. Ya, itu tanda kutip hanya. Karena kecepatan cahaya sangat singkat. Dari sini, dari bumi ke bulan, balik lagi itu kalau nggak salah hanya 2 detik. Tapi ada keterlambatan. Nah, keterlambatan ini yang dimanfaatkan oleh para insinyur untuk merancang antena. Walaupun terlambat sedikit, tapi ternyata mengakibatkan banyak sekali implikasinya, salah satunya array. Oke, nah ini beberapa perhitungan sederhana, saya singkatkan aja ya. Antena dipole, antena yang sesederhana ini menghasilkan medan magnet dan medan listrik yang sangat susah. Sangat complicated, ini panjang sepanjang ini. Makanya disederhanakan untuk wilayah near field, untuk wilayah far field. Wilayah komunikasi, telekomunikasi itu wilayah far field. Ini yang kalian lihat. Kalau untuk membahas yang lain, misalnya untuk membahas interaksi gelombang elektromagnetik dengan manusia, maka kita gunakan yang near field. Nah, kita gunakan yang far field. Yang far field ini walaupun kelihatannya susah, tapi sangat mudah. Karena ternyata medan listrik, medan magnet dan medan listrik itu terhubung dengan sebuah faktor Z. Ya, Z itu ternyata juga mudah dihitung, saya nggak hitung, sekitar 377 ohm. 377 ohm. Jadi kalau kita kalikan 377 ohm dengan medan dan magnet, Z dikalikan H hasilnya E. Nah, ini sebenarnya hukum Ohm. Jangan lupa bahwa medan listrik E itu satuannya volt per meter. Mudah saja itu. Kalau kalian lihat ya, satuannya itu sedikit saya coret-coret biar kelihatan. Sebagai pengingat ya. Medan listrik ini E, satuannya itu volt per meter. Medan magnet satuannya ampere per meter. Nah, ini satuannya ohm. Jadi mengingatkan kita pada V sama dengan Z dikalikan I. Ini adalah hukum Ohm. Dan ini hukum Ohm juga, cuma hukum Ohm buat gelombang. Buat medan magnet, buat medan listrik yang berhubungan. Jadi kalian jangan bingung bahwa medan magnet itu bersaudara erat dengan arus listrik. Medan listrik itu bersaudara erat dengan tegangan. Jadi ini sebetulnya jadi mudah sekali. Kalau kalian sudah tahu arus pasti tahu tegangan. Tahu tegangan pasti tahu arus. Tahu medan magnet pasti tahu medan listrik. Kebalikannya. Nah, ini medan magnetnya atau medan listriknya sama saja. Jadi satuannya seperti ini atau besarannya seperti ini. Apa yang menarik? Ya, medan listrik itu per R. Per R. Jadi kalau kita punya antena di sini, ini punya antena jauh di sini, maka dia akan drop seperti ini medan listriknya. Dayanya drop seperti apa? Dayanya dropnya kuadrat. Ya. Karena kalau kita tahu ini ya, P sama dengan V kali I. V kuadrat per R. Ya, ini daya. Sama juga di sini demikian. Dayanya untuk ini nanti berbanding lurus dengan E kuadrat. Dibagi Z. Ya. Jadi pangkat ini 2 kali jadi R kuadrat. Makanya cepat turun dia gelombangnya ini. Jika kita kirim 100 watt dari pemancar TV sampai di rumah tinggal 0,000 sekian watt. Nah, makanya seringkali ketika kita bicara daya pada receiver itu kita bicaranya dalam desibel. Ya, ingat ya, ada istilahnya desibel M. Ya. Misalnya kalian punya berapa sih powernya? Minus 80 desibel M. Nah, ini artinya 10 pangkat minus 8 miliwatt. Nah, kalau saya tulis 0,00000 kecil sekali.
Nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miliwatt. Baru miliwatt. Kalau saya jadiin watt, tambah lagi 3 di sini. Ya, ini power receive. Ya, kalau kalian dapat power receive kecil ini, wajar. Masih bisa diterima nih sama handphone kita. Kadang-kadang handphone itu minus 90 juga masih menerima. Kalau BTS itu masih menerima sampai minus 120-an, 130-an dB. Ya. Jadi ini angka yang kecil. Jadi ingat-ingat ya, kalian udah belajar sama saya. Kalau kalian membahas angka yang besar sekali dan angka yang kecil sekali berbarengan, pakailah desibel. Karena nanti dia akan kelihatan. Kalau pakai linear, nggak kelihatan. Oke. Jadi yang tadi itu, integrasi segala macam itu memang zaman sekarang disolusikan dengan bantuan numerik, dengan bantuan software. Ya, kita nggak ngitung-ngitung kayak tadi lagi, itu zaman dulu lah. Tadi itu hanya pengingat saja. Ada masa dulu kita menderita seperti ini, penderitaannya berakhir setelah berkembang teknologi komputer dan teknologi software, sehingga kita bisa bantu. Ya, tapi tetap ada orang yang mengembangkan itu, kalau nggak software itu nggak tersedia. Oke, nah sekarang saya mulai dengan jenis-jenis antena. Ini mudah-mudahan cepat saja. Antena yang paling mudah, sekali lagi, antena dipole. Antena yang paling sederhana bentuknya, cuma sekedar kawat saja. Ini kawat begini aja nih. Kawat begini aja, ke atas, ke bawah. Makanya namanya dipole. Ada 2. Kadang-kadang disederhanakan jadi 1 saja, tetapi dibuat semacam mirroring metal. Jadi cuma 1 aja. Ya, bisa dibikin begitu. Nah, antena dipole itu tergantung panjangnya. Jadi sekali lagi ini akan kita connect dengan sumber tegangan ya. AC. AC ya. Ada frekuensinya. Jadi sinyal AC ada frekuensinya. Entah frekuensinya berapa. Kalau kalian pakai buat seluler dia sekitar 900 mega, 1,8 giga. Kalau kalian pakai WiFi sekitar 2,45 giga. Kalau kalian pakai aplikasi yang lain, mungkin bisa sampai 60 giga, yaitu WiGig. WiGig itu variasi WiFi, tapi pada frekuensi 60 giga. Kalau kalian punya frekuensi, kalian pasti bisa menghitung panjang gelombang. Ya, panjang gelombang itu sama dengan C per F. C ini kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. F adalah frekuensi kerjanya. Ini harus given. Yuk, kita bikin antena yuk. Ada frekuensi berapa? Nah, itu harus given. Oh, bebas berapa aja. Ya, pastikan dulu di awal. 3 giga, 4 giga, 100 mega. Pastikan dulu. Jadi saya bilangnya F ini harus given. Diberikan oleh spesifikasi. Yuk, kita launching yuk. 6G di Indonesia tahun 2030. Frekuensinya berapa? Pastikan dulu. Karena frekuensi itu menentukan semua di situ. Kalau frekuensinya masih ngambang, pembicaraan akan ngambang. Oke, jadi setelah frekuensi kita kenal, kita tinggal menghitung lambda. Gampang aja ini. Tinggal dihitung 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi frekuensi. Kalau frekuensinya rendah, frekuensinya kecil, maka lambdanya panjang. Kalau frekuensinya besar atau tinggi, maka lambdanya kecil. Nah, itu konsekuensinya nanti kalau kalian bikin antena pada frekuensi rendah, antenanya besar. Ya, Pak, saya mau bikin pada frekuensi 100 mega, Pak. Gede antenanya kayak jemuran. Ya, itu kadang-kadang kita nggak ngeh gitu. Makanya saya lebih suka yang tinggian deh frekuensinya, biar bisa dikantongin antenanya, biar kalian kalau ke kampus bisa masuk ke tas gitu. Nanti kalau kalian bawa gendong-gendong, sangkain teroris lagi kan, bawa bazooka. Ya, jadi antenanya itu kecil-kecil itu enak. Frekuensinya berapa? Tinggal dihitung aja. Kalau frekuensinya katakanlah frekuensi WiFi 2,45 giga, maka lambdanya silakan dihitung sekitar 12 cm. Ya, kecil 12 cm. Nah, jadi tergantung lambdanya.
Nah, seandainya saya memiliki antena panjangnya tuh 6 cm, ya. Kebetulan saya akan pakai pada frekuensi Wi-Fi. Antena saya pada frekuensi Wi-Fi saya mau pakai, dan kebetulan panjang antenanya itu misalnya 6 cm. Jadi pas lambda per 2. Ya, saya setting begitu, pas lambda per 2. Maka di antena itu akan mengalir arus seperti ini. Karena setengah lambda. Kalau antena saya panjangnya katakanlah 12 cm, maka seperti ini arusnya. Kalau agak besar seperti ini, agak besar, tergantung. Kenapa sih Pak seperti ini? Ya karena memang di ujung itu harus nol. Tidak boleh arus itu ada. Ini adalah dead end point, ya, jalan buntu. Nggak bisa bergerak ke sana. Jadi seperti ini harusnya. Ya, kita mulai nol dari sini, kita membesar. Ternyata dari sini ke sini itu lambda per 4. Nah, kalau lambda per 4 ketemunya begini, 0 dan maksimum. Karena sinus itu begitu. Sinus itu begitu. Kalau kalian punya sinus, dari sini ke sini, itu kita bilangnya tergantung sumbunya. Kalau sumbu waktu, maka periode T. Kalau ini sumbunya adalah sumbu L atau S, maka ini lambda. Ya. Maka ini setengah lambda. Ya, ini seperempat lambda. Tergantung ya, kita mau ke sini, kita mau ke sini. Ini lambda per 2, ini lambda per 4. Jadi kalau yang satu ujungnya 0, yang satunya lagi maksimum. Ini dia. Nah, sekarang kalau panjangnya 12 cm, maka ini ketemu lagi dengan ini. Kemudian, karena dari sini ke sini itu 6 cm. Atau setengah lambda. Dan berikutnya. Kenapa sih ini penting? Ya karena nanti kalian harus tentukan titik pencatuan. Kalau panjangnya ini lambda, dicatu di sini. Kalau panjangnya lambda per 2. Ya. Kalau panjangnya lambda, jangan di sini, dicatu di sini. Kalau di sini nanti matchingnya susah. Ini juga kembali dicatu di sini. Oke. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan diagram radiasinya? Diagram radiasinya begini. Ya. Ini antena yang tadi kita ukurannya panjang pendek, diagram radiasinya seperti ini. Coba kita lihat. Gambar sebelah kiri ada 3 buah diagram radiasi. Yang warna biru itu panjangnya lambda per 4, ini antena yang paling pendek di sini. Yang warna biru. Yang warna merah, ini yang panjangnya lambda per 2. Yang warna sian, atau biru muda kali ya. Ini yang panjangnya lambda. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Gambar ini menunjukkan jika saya panjangkan antena dipole dari lambda per 4 sampai dengan lambda, maka diagram radiasinya makin kurus. Makin kurus artinya makin fokus. Ya, makin fokus ke arah sana. Kalau yang biru ini agak nyebar ke sana, katakanlah. Yang merah mungkin agak nyebarnya sedikit. Nah, yang ini agak fokus, lebih kurus. Ya. Berarti beam width-nya lebih kecil. Ini beam width-nya. Ini beam width-nya untuk yang lambda per 4, 87. Sekali lagi, mengukur beam width itu tadi gimana? Minus 3 dB. Kemudian kalau saya panjangkan jadi lambda per 2, ya, ini yang warna merah. Dan kalau saya panjangkan menjadi lambda, ini yang warna biru siang, 47. Mungkin kita tergoda. Panjangin lagi ya. Ternyata ketika saya panjangin lagi, makin mengecil memang, tapi terbentuk side lobes. Ini untuk 1,2 lambda, di sini yang warna biru, ini gambar ini. Kita tergoda, kita kecilin. Ternyata oke, dia mengecil, tetapi terbentuk side lobes. Ada pancaran ke arah lain yang tidak kita inginkan. Kita perbesar lagi, kita panjangin lagi, jadi 1,5 lambda. Oh ternyata malah yang ini tadinya besar jadi kecil. Yang ini muncul, ya berarti pancaran utamanya bergeser. Oke, saya lanjutkan dengan array. Ya, kita pernah membahas array. Kalian bisa lihat dengan array kita memahaminya sebagai sekumpulan antena yang biasanya sejenis. Sama-sama dipole seperti yang ada di gambar sebelah kiri ini.
sama-sama folded dipole. Tujuan kita bikin array adalah menghasilkan diagram radiasi yang lebih direktif. Jadi kalau tadi kita minta, wah, dipole-nya tadi cuma mentok di 48, kalau kita mau kecilin lagi gimana? Array, harus direnceng. Itu umum begitu. Kalau kita ingin bikin radar, itu hampir pasti. Radar itu terbuat dari array, karena radar inginnya beam width-nya sangat tipis. Kedua, yang tidak kita temui pada aplikasi lain, pada teknik lain, beamforming, ya. Jadi array itu bisa beamforming. Apa sih beamforming? Beamforming itu seperti ini. Jadi kita bisa mengarahkan pancarannya bukan hanya ke depan, tapi juga bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung fasanya. Nah, itu saya terangkan ketika saya membahas array. Ya. Yang saya turunkan waktu itu, silakan mungkin kalau ingin dilihat-lihat lagi. Dan ujungnya yang saya hasilkan, ini ujungnya. Saya dapati sebuah array vektor, faktor pengalih. Yang indah sekali. Ya, ini kurang lebih sama, ini cuma buat grafis aja saya bagi dengan N. Tapi intinya, rumus yang atas ini adalah pembagian sinus dengan sinus. Tapi argumennya beda, di atas ada N-nya, di bawah nggak ada N-nya. Nah, N ini adalah jumlah antena. Jumlah antena yang terlibat di dalam array yang kita bikin. Gimana gambarnya? Saya udah ajarin Anda menggambarkan array vektor. Array vektor ini gambarnya gampang aja, yang penting tahu N-nya berapa. Sekali kita tahu N-nya, beberapa hal bisa kita turunkan. Oke, ada beberapa ketentuan. Yang pertama, karena ini adalah fungsi periodis dibagi dengan fungsi periodis, maka hasilnya juga periodis. Jadi gambar array vektor ini, baik yang merah ataupun yang biru, itu periodis. Dari 0 sampai 2pi. Sama, sinus juga periodis. Kalau kalian sudah bisa menggambarkan dari 0 sampai 2pi, di wilayah lain itu tinggal diulangi aja gambarnya. Mengulang. Oke. Yang kedua, bahwa di antara 0 dan 2pi, yaitu pada posisi pi, di tengah-tengah ini, itu simetris. Saya bisa difahami ya, periodis sama simetris beda. Simetris ini, symmetry line, garis simetris. Simetris itu artinya kiri kanan sama. Ya, bayangkan wajah kita itu di garis tengah kita itu kiri kanan kurang lebih sama. Baik telinga, mata, mulut, saya rasa juga ya, tangan, kaki, itu simetris semuanya. Nah, berdasarkan pada itu kita akan memulai menggambar. Kalian mulai gambar. Gambar apa? Gambar dari 0 sampai 2pi. Ini di sini memulai. Ini berakhir. Nanti kalau sudah saya gambar, selesai. Nah, saya copy paste. Nah, di sini ini garis simetri. Garis simetri biasa begini. Garis simetri. Jadi kita gambar. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita harus pahami bahwa di titik 0 dan di titik 2pi ini maksimum. Jadi kita langsung aja gambar di situ maksimum. Sekali lagi, kalau gambar maksimum, cekungnya ke bawah. Ya. Oh, ini maksimum nih di sini. Cekungnya ke bawah. Ini cekung ke bawah itu begini. Kelihatan. Pakai warna lain. Cekungnya ke bawah. Ini berarti di titik ini maksimum. Jadi kita naik turun, nah itu berarti maksimum. Kita naik turun, nah itu berarti maksimum. Ya. Itu pertama. Kedua, setelah kita tahu N-nya, bahwa di antara kedua maksimum ini ada N dikurang 2 buah side loop.
antara keduanya ada N dikurang 2 side lobes. Kita lihat di gambar ini. Untuk N sama dengan 3, yang warna biru, N-nya ada 3, berarti side lobes-nya ada 1. Ya. N 3 dikurang 2, 1 side lobes. Di antara keduanya ada sebuah side lobes. Dan kita tahu di sini garis simetris. Oh, berarti side lobe-nya ada di sini, tempat di tengahnya. Oke ya. Untuk kasus yang warna merah, N sama dengan 6, maka 6 dikurang 2. Ada 4 side lobes. Ada 4. Ini garis simetris. Berarti di kiri dia ada 2, di kanan dia ada 2. Garis simetris itu artinya kiri kanan. Maka ada 4 di sini. 2 di sini, ini garis simetrisnya, ada 2 lagi di sini. Ini N sama dengan 7, misalnya di soal saya ini. Soal ujian kali ya? Bukan lah. Bukan soal ujian. Perhatian. N sama dengan 7. Maka ada 5 buah side lobes jika N-nya 7. Ada 5 side lobes. Kalau 5 side lobes, berarti kan dia ganjil nih. Kalau ganjil itu berarti ada 1 di tengah. Oke? Ada 1 di tengah, berarti tersisa 4. Kalau 4 berarti 22. Ya, 22. Jadi di sini ada 2, ya saya bayangkan gini aja nih. Susah gambarnya. Mudah kalian tolerir lah gambar saya. 1, 2, nah saya kecilin lah. 3. Nanti di sini ada 2 lagi. 1, 2. Nah, ini baru naik ke atas. Ya. Karena saya lagi nggak fit gambarnya. Nggak begitu bagus. Ya. Jadi ada 5 side lobes di antara kedua maksimum. Di antara maksimum ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1 di tengah ini karena dia simetris garisnya, kiri kanan sama. Ini sepotong kiri, sepotong kanan. Dan di sini ada yang utuh 1, 2, 1, 2. Ya. Dan di setting seperti ini, yang paling tengah itu yang kecil. Yang berikutnya sedikit lebih tinggi, paling tinggi yang dekat sama maksimum. Jadi lengkaplah sudah cerita ini ketika menggambar side lobes. Atau kalau mau ditambahin, ya ada N dikurang 1 buah 0. Ada 6 buah 0. Di mana nolnya itu? Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak banyak kok ini aturannya. Kita bisa dapatkan. Kalian bisa exercise. N-nya berapa? N-nya 4, N-nya 5, N-nya 2, N-nya 1. Bisa exercise, saya itu pernah saya tampilkan. Oke. Yang berikutnya adalah antena aperture atau antena horn. Ya, ini gambarnya seperti ini. Yang atas itu antena aperture, waveguide yang dipotong ujungnya. Yang bawah itu dipotong samping atasnya. Ada beberapa foto yang bisa saya tampilkan. Ini terbuat dari kaleng, ini yang atas. Ya, kanan juga terbuat dari kaleng. Sini dibolongin, ya kelihatan di sini keluar. Ini dijual juga, ini untuk aplikasi Wi-Fi. Gainnya sekitar 12 dBi. Dan ada cara perhitungannya, ini pernah saya singgung begini. Ini bentuk dari diagram radiasinya. Jadi antena ini adalah antena yang cukup direktif. Makanya gainnya lumayan tinggi, 12 dBi. Kalau dipole itu cuma beberapa dBi, 2-3 dBi. Kalau ini lumayan besar. Kalau mau diperbesar lagi, ya buatlah dia jadi antena horn. Antena antena aperture berubah menjadi antena horn. Yang mana horn ini, yang tadinya waveguide itu kecil, diperbesar. Baik diperbesar ke arah vertikal, itu dibilang horn E, atau horizontal. Horizontal itu menyamping membesarnya, atau menyampingnya 2 arah. Kiri kanan ke atas bawah yang kita sebut dengan piramid.
horn piramid. Antena horn melebihi dibandingkan antena aperture, memiliki kelebihan refleksinya lebih kecil dibandingkan antena horn. Kenapa lebih kecil? Ya karena ada transisi yang gradual yang enak bagus begini. Kalau antena aperture itu tiba-tiba gitu, tiba-tiba berakhirlah di sini waveguide-nya ketemu udara gitu. Jadi gelombangnya itu kayak kaget sedikit gitu. Nah, kalau ini pelan-pelan ya, pelan-pelan membesar. Gainnya bisa diubah dengan memperbesar aperture. Tidak bisa dilakukan di antena aperture yang tadi. Jadi kita seperti corong gitu keluar pelan-pelan, dan dia makin besar itu gainnya makin besar. Apakah antena yang gainnya seperti ini makin besar bagus? Kalau memang keperluannya gainnya besar bagus. Kalau speknya bilang, gainnya jangan tinggi-tinggi, jangan bikin tinggi, nanti kita menzolimi penerima lain. Antena yang gainnya rendah itu artinya penerimanya ada di sekitar kita banyak. Jangan diganti dengan antena yang gainnya tinggi, nanti ada yang dirugikan. Nah, ini beberapa foto antena horn, bisa kita bikin, bisa kita buat dengan CNC, bisa kita beli juga. Dan ukurannya juga ada yang kecil seperti ini kecil, frekuensinya sangat tinggi, mungkin beberapa puluh giga ya, ada juga yang besar. Ini masih relatif kecil, ini mungkin agak besar ya. Kita lihat ada penggaris yang di sampingnya sekitar 10 cm jarak dari sini kemari. Dari sini kemari sekitar 7-an cm. Nah, lumayan besar lah. Kalau ini kecil, ada korek aja sebesar ini. Ini mungkin beberapa puluh. Ada perhitungannya ya. Nah, perhitungannya nggak saya detailkan ya. Kalian bisa lihat aja. Ada kelebihan antena horn sektor E, cara menghitungnya menggunakan kurva. Kurvanya given. Ini kita bisa bikin cuma given aja. Dan kita di sini memiliki beberapa target seperti frekuensinya harus segini loh. Kemudian gainnya harus segini loh, atau direktivitasnya harus segini loh. Kemudian waveguide yang dipakai, ini ukurannya, maka kita bisa rancang, ada di bawah ini. Ada cara perhitungannya di sini, B-nya di sini, kita ketemu dengan garis ini, dengan kurva ini, oh berarti kemari 2 lambda, B1 2 lambda. Kemudian row satunya 2 lambda juga, maka kita dapat di sini. Hitung, kita bikin, ini kebetulan dibikin secara simulasi dengan menggunakan software Whipple, dan hasilnya juga lumayan bagus. Dapatnya ini sekitar 12-an dB ya, pada dekat dengan angka ini. Jadi ada beberapa cara, ada beberapa step lah katakanlah untuk sampai menjadi antena itu kita akan jual ke masyarakat. Jadi dari mulai garis kertas dengan kurva, kemudian dengan simulasi komputer, kemudian kita fabrikasi, kita ukur, baru kita jual. Tipe antena berikutnya antena parabola, ini juga antena yang sangat menarik karena dipakai oleh banyak aplikasi. Bentuknya seperti penggorengan. Memang seperti penggorengan. Jadi mungkin kalau ada penggorengan yang nganggur itu bisa kita gunakan sebagai antena parabola. Yang penting kita tahu aja, oh penggorengannya itu berapa ini diameternya. Kemudian nanti kita harus cari tahu dia berapa landai. Jadi penggorengan itu kan macam-macam ya. Penggorengan itu ada yang cekungnya sangat cekung, ada yang agak landai. Jadi kalau kita lihat parabola itu ada yang rada landai begini, ada yang rada cekung. Ya mungkin penggorengan nggak terlalu sampai begini. Tapi ada yang landai dan cekung. Nah, landai cekung ini nanti menentukan jarak fokusnya. Jarak fokus ini penting karena jarak fokus inilah tempat kita mengumpulkan energi. Jadi energi yang datang dari jarak jauh itu terkumpul semua kemari. Terkumpul semua kemari. Jadi dia ketemu, kita kumpulkan, kita tangkap gitu. Ya, energinya udah kita kumpulkan bagus di kemari. Kita letakkan hornnya di sini, fitnya di sini, jangan di sini, nggak ketemu. Ya, jadi itu prinsip dari parabola yang dikembangkan oleh orang matematika. Gelombang yang datang dari jauh atau paralel itu akan ketemu di titik fokus.
Nah, ini kalau ini berupa cermin, berupa kaca, cermin pemantul sinar matahari, maka di sini ini akan sangat panas sekali, bisa jadi terbakar. Ya, karena seluruh energi matahari yang menuju dia diarahkan ke sana, arahkan ke sana, arahkan ke sana. Kita taruh kertas, potongan kertas ya kebakar. Atau kita taruh apapun ya yang mudah terbakar, ya, misalnya kayu atau apa. Apa kita, tangan kita di situ, maka akan panas sekali. Ya. Itu prinsip dari parabola dan dipakai di antena. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, ini penggorengan yang sangat melengkung, ya ini agak landai, ini sangat landai. Itu kita letakkan feed horn-nya beda-beda. Antena yang sangat melengkung justru paling dekat. Antena yang sangat landai paling jauh. Nah, itu yang saya tampilkan di antena reflektor. Antena reflektor itu juga memiliki kekurangan sehingga terjadi disefisiensi yang tidak maksimal. Hanya sekitar 0,82, 0,83. Yang saya contohkan dari suatu perhitungan perancangan antena parabola. Ya, nanti bisa dilihat juga detailnya ya. Itu basic perhitungannya, perhitungan sederhana saja. Ini rumus gampang. Kalau kita mau dapat gain sekian, berapa aperturnya? Apertur itu diameternya. Ya, ini bisa dihitung itu. Ini aperturnya, diameternya. Ini luas lingkaran, bukaan dari antena parabola. Ya, kalau antena parabola ini punya diameter D, 60 cm, tinggal dihitung aja aperturnya berapa. Atau kalau kita mau balik, aperturnya sekian nih, ya D-nya tinggal kita balik hitung. Jadi terhubung dia dengan gain maksimum. Dapat kita, kalau aperturnya kita dapat gain maksimum. Atau kalau gain maksimumnya kita punya, dapat aperturnya. Nah, sekarang untuk menentukan lebih detailnya, tadi kalian gunakan kurva ini. Karena inilah kurva yang menentukan kita harus kerja di mana. Kalau antenanya V-nya 6, V-nya 6 itu artinya antenanya menggunakan feed horn 12 dB, maka pakailah di sini. Pakailah sudut katakanlah 35. Kalau antena feed horn-nya itu 7,8 dB, artinya dia pakai 2, pakailah titik ini. Berapa ini titik ini? Itu sekitar 55, 56 derajat. Buat apa sih itu? Itu untuk menentukan fokus. Kalau kita pakai 53 derajat tadi, kita hitung fokusnya berapa sih? Nah, ini rumusnya. Kita tahu ini 53 derajat, kita tahu D-nya 60 cm dari sini. Tinggal kita hitung F-nya berapa. Ini perhitungan matematika sederhana, tinggal kita pindah-pindahkan aja di dapat segini. 0,6 dibagi 4 dikalikan dengan tangen. Theta 0/2, theta 0 itu 53 bagi 2, tinggal tangennya 0,5, hitung-hitung, F-nya 30 cm. Nah, inilah 30 cm. Jadi kita taruh penggorengannya, pangkalnya di sini, kita hitung dari sini kemari pakai penggaris, 30 cm, kita pasang fiturnya di sini, kita pasangkan kawat, kita las, jadi dia nggak geser-geser maju turun. Kalau dia bergerak-gerak maju turun gini, maka dia tidak stabil. Nanti tidak terjadi pemfokusan. Ya, jadi harus dipasang. Nah, antena parabola ini banyak sekali dipakai dengan segala macam versinya. Ya, dipakai untuk satelit, saya juga dipakai untuk bridging dari akses dari BTS ke MSC. Nah, tipe antena yang terakhir itu adalah antena microstrip, antena yang terbuat dari PCB yang kita etching. Ini yang sering jadi dibikin oleh mahasiswa karena bikinnya pakai PCB di etching relatif gampang. Ya, kalau udah punya bentuknya tinggal disuruh orang etching aja. Nah, ini antena yang single, ini antena yang array, ya, array-nya 4x4, ya, gampang aja ini. Ukurannya pun juga cuma setangan kita begini aja, ya, jadi gampang. Entah buat aplikasi, buat frekuensi berapa, ya, tinggal dihitung aja panjangnya ini lambda per 2. Oke, ya, ini antenanya didesain seperti ini. Tergantung posisi matchingnya, feedingnya di mana, maka panjangnya mau berapa. Nah, array-nya seperti ini. Tadi ya saya sudah katakan, gain dari antena microstrip itu kecil, ya.
Yang ini tuh cuma sekitar 5 dB. Sekitar segini ya, 5 dB lebih sedikit atau 5 dB. Kalau saya jadikan array dia naik jadi sekitar 10 sampai 11 dB. Kalau saya jadikan dari 2 jadi 4 naik lagi sekitar 14 dB. Di array itu begitu. Kalau kalian tambahkan lagi dia naik lagi. Jadi kita bisa naikkan terus gainnya dengan menambahkan elemen. Kemudian ada juga tipe antena broadband. Ya. Antena broadband itu misalnya antena helix. Ya, antena helix ini juga antena yang menarik. Antenanya broadband, dia terbuat dari kawat yang kita buat muter seperti spiral. Dipakai untuk aplikasi satelit. Aplikasi buat ke satelit terbang. Ada juga antena fraktal, ya, ini antena multiband. Bekerja pada frekuensi berbeda-beda yang terbuat dengan teknik fraktal, teknik self-similarity, pengulangan. Ya, diulang-ulang. Kalau kalian lihat di sini, ini bentuk seperti ini, ya, dengan jendolan ini dikecilin jadi ini. Jadi ditaruh di sini tuh. Jadi begini, kemudian yang ini taruh di sini tadi. Jadi dikecilin jadi sepertiganya kan. Jadi sepertiganya ditaruhlah di sini. Kemudian yang ini dikecilin sepertiganya taruh di sini. Yang ini dikecilin. Jadi diulang-ulang begitu. Sama juga ini namanya fraktal von Koch. Kalau ini Koch snowflake, ya, jadi butiran salju. Mulainya segitiga. Kemudian di setiap garis ini dijadiin takik, cek, keluar jadi begini. Nah, setiap garis ini nanti dikeluarin juga. Terus iterasi berikutnya sehingga bentuknya seperti ini. Itu susah bikin ini karena akurasinya harus bagus, harus benar. Gambar ini kan kayaknya yang ini nih, yang paling kiri ini gambarnya. Hanya sedikit saja di sini ada satu. Ya. Kalau udah sini udah susah, mungkin matchingnya harus tempat yang presisi. Juga ada tipe antena fraktal lain yang kita bilang Sierpinski gasket, Sierpinski carpet. Nah, bentuknya seperti ini, pengulangan. Pertama dibolongin yang tengahnya aja, iterasi pertama, iterasi kedua bolong yang ini, iterasi ketiga bolong yang ini. Ini juga sama. Nah, kelebihannya seperti ini. Antena ini memiliki minimum pada banyak tempat. Ini iterasi 0, artinya antena biasa. Gara-gara kita jadikan iterasi ke-1, kedua, ketiga bertambah minimum-minimumnya. Jadi antena ini bagus buat beberapa frekuensi berbeda. Disebut dengan multiband. Kemudian ada antena jenis terakhir, ultra wideband, yang dipakai untuk aplikasi sangat lebar, dari frekuensi 3 giga sampai frekuensi sekitar 10,6 kalau nggak salah ya. 3,1 sampai 10,6 sekitar di sini. Di simulasinya begini, di pengukurannya ya oke lah. Ternyata antenanya nggak susah banget, terbuat dari PCB, bahkan ini PCB-nya metalnya cuma satu lapis bawah tidak perlu metal. Ini tipe koplanar kita bilangnya. Nanti di sini kita pasangkan konektor untuk alat ukur. Ternyata dia bentuknya cuma begini aja, lingkaran dengan radius R entah berapa. Paling kita desain nih R-nya sekian senti, sekian senti. Kita suruh HFSS hitung. Kita cari nanti yang terbaik. L1-nya bisa kita variasikan agak membesar atau mengecil. Jadi bulatannya ini bisa agak sana atau agak mepet kemari. Kemudian juga ininya kita variasikan, jarak celahnya. Itu merancang begitu. Tentu ada hitung-hitungannya, tapi beberapa itu kita harus tebak. Sehingga terbentuklah gambar seperti ini, pengukuran simulasi. Ini fotonya agak beda, tapi mirip-mirip. Yang antena yang tadi, tapi bentuknya tidak lingkaran. Tidak antena ultra wideband. Terakhir bagian pengukuran. Jadi setelah kita simulasikan, kita fabrikasi, tentu akan kita ukur. Apa yang kita ukur? Nah, ini kebetulan yang ditampilkan di slide saya yang kita ukur pola pancar. Nah, pola pancar ini nggak mudah mengukurnya karena kita harus muterin. Bendanya itu harus muter. Jadi harus ada meja berputar, rotating table, yang akan kita kontrol dengan komputer
kita ukur, kita harus tahu, oh dia ketika arahnya ke sana sekian dBm, ketika arahnya berputar, jadi bendanya itu antenanya itu harus tek tek tek, tek gitu. Nanti kita gambarlah ya dengan menggunakan MATLAB atau Excel pola pancarnya. Kemudian ya kita harus lakukan itu ya. Ini harus agak jauh. Jangan terlalu dekat karena kita tadi dari awal sudah sepakati harus far field, harus agak jauh. Jauh apa sih Pak? Nah, para ilmuwan, para insinyur ngasih angka ini. Harus lebih besar dari ini. Jadi kita harus tahu lambdanya berapa, frekuensi berapa. Kita harus tahu ukuran antenanya berapa. Hitunglah. Ukuran antena dikuadratkan dikali 2 dibagi lambda. Itu kalau kita hitung tergantung aplikasi dan ukuran antena, bisa 1 meter, bisa setengah meter, bisa 1 kilometer. Gitu. Jadi tergantung frekuensi dan tergantung lambda dan ukuran antena. Ya kalau cuma setengah meter gampang, jelek kita juga selesai. Tapi kalau udah mulai 10 meter agak ribet. Karena kita di kampus itu ruangan kecil yang nggak mungkin sampai ratusan meter. Dan yang kedua, ruangannya itu ada tembok-tembok sehingga terjadi refleksi. Idealnya diukurnya di ruang anechoic chamber. Ya, ini juga ruangan yang mirip-mirip dengan studio rekaman ya. Kalau studio rekaman itu anechoic chamber untuk akustik. Ya. Kalau ini buat gelombang elektromagnetik. Jadi gelombangnya ini kalau jalan mengenai tembok, dia tidak direfleksikan. Diserap oleh dia, diserap oleh piramid-piramid absorber ini. Juga demikiannya gambarannya. Maka full, bawah, atas, kiri, kanan, depan, belakang full sama absorber. Nah ini cara mengukurnya seperti ini. Yang terakhir, kalau kita ingin mengukur faktor refleksi, kita gunakan VNA. Ya. Jadi kita akan connect ke salah satu port di sini, kita akan connect ke antenanya, ini kebetulan 2 port. Kita akan connect ke antenanya, nanti digambarkan. Kebetulan di sini ada yang lebih besar tulisannya, mungkin kelihatan di sininya start 10 mega sampai dengan stop 10 giga. Jadi nanti digambarkan apakah gambarnya begini, atau lurus aja kayak ini, atau 2 kali dual band, kalau 3 kali tri band, kalau agak lebar ultra wide band. Jadi alat ukurnya namanya vektor. Itu aja yang ingin saya tampilkan. Silakan jika ada yang ingin dikomentari, ingin ditanyakan, atau ingin ada pesan-pesan terakhir.